Pulau Borneo atau Kalimantan dikenal sebagai satu dari sedikit wilayah di dunia yang terbagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pembagian ini sering dipahami sebagai konsekuensi kolonialisme, tetapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana garis batas di pulau itu pertama kali ditetapkan. Pada awal abad ke-19, peta Asia Tenggara mengalami perubahan besar yang ditentukan bukan oleh para penguasa lokal, melainkan oleh dua kekuatan kolonial Eropa, yakni Inggris dan Belanda. Perubahan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Anglo-Dutch Treaty 1824. Dokumen inilah yang menjadi dasar pemisahan wilayah Borneo seperti yang dikenal saat ini. Sejumlah penelitian, termasuk artikel The 1824 Treaty of London and the Division of the Malay World, C. Treaties Orang, 2024, dan Kajian Sejarah Konfrontasi Malaysia, Darmawan Shah Seprina, 2023. Mengulas secara rinci bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi dinamika politik Asia Tenggara. Latar belakang, persaingan pengaruh Inggris dan Belanda. Pasca Perang Napoleon, hubungan Inggris dan Belanda memasuki fase tegang. Inggris merebut beberapa wilayah Belanda selama perang, sementara kedua negara sama-sama ingin memperkuat jaringan dagang dan kolonisasi di Asia Tenggara. Saat itu, kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan beragam komoditas bernilai tinggi seperti rempah, rotan, damar, kapur barus, hingga sarang burung. Eropa sendiri memang memiliki sejarah panjang dalam membagi wilayah dunia secara sepihak. Sebelumnya ada Perjanjian Tordesillas, 1494, yang membelah dunia untuk Spanyol dan Portugal, serta Konferensi Berlin, 1884-1885, yang mengatur pembagian Afrika. Anglo-Dutch Treaty 1824 mengikuti pola yang sama. Perjanjian tersebut dibuat bukan untuk menata kehidupan masyarakat lokal, melainkan untuk menyelesaikan persaingan kedua imperium Eropa. Singapura jadi titik sengketa. Negosiasi perjanjian sebenarnya dimulai pada 1820. Namun, pembahasan berlangsung lambat karena keberadaan Singapura. Inggris mendirikan pos perdagangan di pulau itu pada 1819, dan langkah tersebut dianggap Belanda sebagai ancaman terhadap dominasi dagang mereka di Selat Malaka. Upaya diplomasi baru bergerak ketika pada 1823 Belanda menurunkan tuntutan terhadap Singapura. Baron Hendrik Vagel, diplomat Belanda di London, kemudian mengusulkan pemetaan baru Asia Tenggara berdasarkan garis pemisah di Selat Malaka. Ide itu menjadi dasar pembagian wilayah kolonial di kemudian hari. Pada 17 Maret 1824, perjanjian resmi ditandatangani, menetapkan wilayah pengaruh Inggris dan Belanda secara definitif. Isi penting Anglo-Dutch Treaty 1824. Beberapa poin krusial perjanjian tersebut mempengaruhi langsung batas wilayah Asia Tenggara. 1. Pembagian wilayah kekuasaan. Perjanjian menetapkan bahwa Belanda menguasai wilayah selatan Asia Tenggara yang kelak menjadi Indonesia, mencakup Sumatera, Jawa, dan sebagian besar Kalimantan bagian barat dan selatan. Sementara itu, Inggris menguasai wilayah utara, yakni Semenanjung Malaya, Singapura, dan bagian utara Borneo. 2. Pertukaran wilayah. Inggris menyerahkan Bengkulu, Bencolen, kepada Belanda, sedangkan Belanda memberikan Malaka kepada Inggris. Penyerahan itu membuat Inggris dapat mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. 3. Klausul non-intervensi. Kedua negara sepakat untuk tidak campur tangan di wilayah kekuasaan masing-masing. Inggris tidak boleh membuat perjanjian baru dengan penguasa Sumatera, sementara Belanda tidak boleh mengintervensi kerajaan Melayu di Semenanjung. 4. Jaminan kepada Aceh. Inggris meminta Belanda untuk tidak mencampuri urusan Aceh, tetapi pada 1873 Belanda tetap melancarkan agresi ke Aceh. Hal ini memicu perang panjang yang berlangsung hingga awal abad ke-20. 5. Penghapusan monopoli dagang. Perjanjian membuka perdagangan umum, meskipun Belanda tetap mempertahankan monopoli rempah di Maluku. Dampak pembagian wilayah terhadap Borneo. Lini demarkasi kolonial yang disepakati pada 1824 menjadi titik awal pembagian Borneo. Inggris kemudian memperluas pengaruhnya ke bagian utara pulau itu melalui pemerintahan kolonial dan perusahaan dagang, membentuk dua wilayah utama, Sabah dan Sarawak. Wilayah tersebut kelak menjadi bagian Malaysia. Di sisi lain, Belanda terus mengonsolidasikan kekuasaannya di Kalimantan hingga akhirnya menjadi bagian dari Hindia Belanda, lalu Republik Indonesia. Sementara itu, Brunei yang semula memiliki wilayah luas tetap mempertahankan struktur kesultanannya, meski berada dalam pengawasan Inggris.
Kesultanan itu akhirnya menjadi satu-satunya negara merdeka yang berdiri di Borneo pada 1984. Mengapa Brunei tidak bergabung dengan Malaysia? Pada awal rencana pembentukan Malaysia pada 1963, Brunei sebenarnya turut serta dalam pembahasan awal. Namun, Kesultanan itu memilih mundur karena 3 faktor utama. 1. Pembagian hasil minyak. Brunei menilai skema pembagian pendapatan minyak tidak menguntungkan. Sebagai negara kaya sumber daya, keputusan ekonomi sangat menentukan pilihan politik. 2. Pertimbangan politik internal. Kesultanan ingin mempertahankan sistem monarki absolut. Bergabung dengan Malaysia dinilai berpotensi mengurangi kekuasaan sultan. 3. Pemberontakan 1962. Pemberontakan Partai Rakyat Brunei menjadi salah satu faktor yang menguatkan keinginan mempertahankan pemerintahan sendiri. Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966. Pembentukan Federasi Malaysia, yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak, ditolak oleh Indonesia dan Filipina. Pemerintahan Presiden Soekarno melihat pembentukan federasi tersebut sebagai bentuk keberlanjutan pengaruh Inggris. Penolakan itu memicu konfrontasi yang berlangsung antara 1963 dan 1966. Bentrokan mencakup penyusupan pasukan, operasi gerilya, hingga perang propaganda. Sebagian besar insiden terjadi di wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak. Konfrontasi berakhir pada 1966 setelah pergantian pemerintahan di Indonesia. Meski demikian, sengketa wilayah di Borneo tetap berlanjut, misalnya dalam kasus Sipadan dan Ligitan yang akhirnya diputuskan kepada Malaysia oleh Mahkamah Internasional pada 2002. Perjanjian Inggris-Belanda 1824 menandai perubahan besar dalam sejarah Asia Tenggara. Garis batas yang ditetapkan oleh kedua kekuatan kolonial itu lebih dari 2 abad lalu tetap menjadi dasar pembagian wilayah di Borneo hingga hari ini. Kalimantan berada dalam wilayah Indonesia, Sabah dan Sarawak menjadi bagian Malaysia, sementara Brunei tetap berdiri sebagai kesultanan independen. Warisan kolonial ini menunjukkan bagaimana keputusan yang dibuat jauh dari Asia Tenggara telah membentuk struktur geopolitik kawasan hingga masa modern.